Hai, buat kalian yang di Jakarta dan sekitarnya, yuk ikut nonton dan ngobrol bareng film Black Adam hari Sabtu 22 Oktober 2022 dan Black Panther Wakanda Forever hari Sabtu 12 November 2022 di Blok M Plaza Jakarta Selatan. Untuk info dan pemesanan tiket, hubungi Arno di 0823 8371 0614. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini, kami akan menceritakan Devourer King. Cerita ini terdapat dalam komik Thor volume 6 isu 1-6 yang ditulis oleh Donny Cates. Sekarang, Thor telah menjadi pemimpin Asgard menggantikan Odin. Sedangkan Odin berhenti mengurusi Asgard dan memilih menikmati liburan bersama Frigga. Pada masa ini, Thor memakai lengan Destroyer Armor karena lengan kirinya putus dipotong oleh Malekith. Mata kirinya juga sudah tidak ada, sebab telah dikorbankan demi memperoleh pengetahuan untuk mengalahkan Malekith. Suatu hari, Thor sedang berdiri di istananya. Jalanan di bawahnya sudah dipenuhi para Asgardian. Rupanya Thor memang hendak memberikan pidato kepada rakyatnya. Tak disangka sebelum mulai berbicara, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di situ mendadak menjadi lebih dingin dari yang seharusnya. Ditambah lagi turun salju di luar kehendak Thor. Setelah itu terjadi sesuatu yang mengagetkan. Dari langit Asgard, Galactus terjatuh menimpa bangunan di jalanan di bawah Thor. Kalian ingin tahu tentang Galactus? Kami sudah pernah membuat videonya. Peristiwa jatuhnya Galactus tentu menimbulkan kepanikan di antara para Asgardian, sekaligus memicu kemarahan Thor. Sambil membawa Mjolnir, Thor mengerahkan serangan petir terhadap Galactus. Namun Galactus sama sekali tak melawan sebab memang sudah terluka parah. Bahkan lengan kanannya sudah putus. Galactus meminta Thor berhenti. Dia mengaku justru datang untuk meminta pertolongan Thor. Galactus menyebutkan akan ada bahaya besar yang datang, yaitu Star Plague atau disebut juga Black Winter. Setelah itu Galactus pun pingsan. Sejak jatuhnya Galactus, di Asgard turun hujan petir tanpa henti. Selain itu, Volstagg menemukan fakta yang menakutkan, yaitu ada bagian-bagian di pohon Yggdrasil yang mulai membusuk dan mati. Demi membahas masalah ini, Thor mengirimkan burung gagak ke berbagai tempat di universe untuk memanggil makhluk-makhluk tertentu. Panggilannya ini dipenuhi, sehingga di Asgard berkumpullah para makhluk yang pernah menjadi Herald Galactus. Herald sendiri bertugas mencarikan planet sebagai makanan bagi Galactus. Sekarang di Asgard sudah ada Cosmic Ghost Rider, Praetor, Stardust, Frankie Ray alias Nova, dan Alpha Ray. Ada pula Silver Surfer yang badannya sudah menjadi hitam dan bisa menembus tembok. Kalian ingin tahu tentang Cosmic Ghost Rider atau cerita Silver Surfer menjadi hitam? Kami sudah pernah membuat videonya. Kepada para mantan Herald ini, Thor menanyakan apa itu Black Winter. Silver Surfer memberikan penjelasan. Black Winter merupakan bencana yang sangat mematikan, bahkan bisa memusnahkan universe. Apabila Black Winter mulai memakan universe, maka segala di universe itu akan menghitam dan secara berangsur-angsur musnah. Salah satu universe korban Black Winter sebenarnya dilindungi oleh Liga Dewa-Dewa yang terdiri atas Dewa Matahari, Dewa Kegelapan, Dewa Cahaya Hijau, Dewa Kecepatan, Dewa Samudra, dan Dewa Kekuatan Fisik. Semua dewa ini berjuang demi menghentikan Black Winter. Sayang sekali segala upaya mereka berujung kegagalan. Pada akhirnya universe mereka lenyap dikonsumsi oleh Black Winter. Dahulu kala ketika Galactus masih merupakan seorang alien bernama Galan, Black Winter lah yang menghancurkan universe tempat asalnya. Beberapa minggu sebelum tiba di Asgard, Galactus kembali terjebak dalam Black Winter. Dia berhasil selamat tapi terluka parah lalu terjatuh ke Asgard. Supaya bisa pulih, Galactus tentu harus memakan planet. Silver Surfer mengaku dia tahu tentang 5 planet spesial yang punya energi unik. Apabila memakan kelima planet tersebut, maka Galactus akan menjadi jauh lebih perkasa. Selama ini Silver Surfer menyembunyikan informasi tersebut dari Galactus. Meskipun begitu, sekarang dia merasa sudah waktunya mengungkapkan rahasia ini, sebab Galactus merupakan harapan untuk menghentikan Black Winter agar universe utama selamat. Tentang rencana tersebut, Stardust bertanya siapa yang akan memandu Galactus menuju semua planet itu. Silver Surfer mengumumkan bahwa dirinya lah yang akan menjalankan tugas itu. Tetapi Thor menegaskan bahwa Silver Surfer tidak akan melakukannya sendirian. Selanjutnya, Thor bersama para Asgardian dan mantan Herald berjalan mendekati Galactus. Saat itu Galactus mulai bangkit berdiri, namun Thor menyuruh Galactus berlutut. Maka Galactus pun mematuhi perintah itu.
Kemudian Silver Surfer membiarkan pikirannya dibaca supaya Galactus bisa tahu rencana tentang 5 planet. Galactus mengaku terkesan dengan kemampuan Silver Surfer yang bisa menyembunyikan informasi semacam itu darinya. Silver Surfer lalu memberitahukan sesuatu pada Galactus. Thor beserta pasukan Asgardian akan ikut serta dalam perjalanan menuju 5 planet. Tujuan keterlibatan mereka adalah untuk mengevakuasi penduduk planet-planet sebelum Galactus mulai makan. Walaupun begitu, Galactus justru menolak rencana ini, lalu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menembakkan energi pada Thor. Semua yang hadir di situ tentu menjadi tercengang. Begitu energi dari Galactus telah padam, terungkaplah bahwa tindakan tadi bukanlah sebuah serangan, melainkan pemberian energi kosmik pada Thor. Proses ini juga mengubah penampilannya, sekaligus memulihkan mata kiri dan lengan kirinya. Rupanya Galactus menjadikan Thor sebagai heraldnya dan menyebutnya Herald of Thunder. Alasan Galactus memilih Thor berkaitan dengan ciri khusus Black Winter. Ternyata wujud Black Winter berbeda-beda tergantung makhluk yang menatapnya. Black Winter tampil sebagai sesuatu yang akan membawa kematian bagi makhluk tersebut. Ketika Galactus menatap Black Winter beberapa minggu sebelumnya, dia melihat wujud Thor. Ini artinya, kelak Thor akan membuat Galactus mati. Berdasarkan fakta ini, Galactus memilih Thor sebagai herald agar bisa mengawasinya. Tindakan Galactus menyebabkan Thor harus menggantikan peran Silver Surfer dalam memandu perjalanan menuju 5 planet. Silver Surfer pun memberikan informasi lokasi 5 planet kepada Thor, yang berlanjut memandu Galactus ke arah planet pertama, yang bernama Clypes. Di sana, Thor melihat planet itu dihuni makhluk berakal. Jadi dia mengajak Galactus meninggalkan Clypes dan pergi ke tempat planet lainnya. Namun Galactus merasa butuh energi dari 5 planet, maka dia mengabaikan ajakan Thor dan memutuskan turun ke Clypes. Tindakan Galactus ini memicu kemarahan Thor yang kemudian melemparkan Mjolnir ke arah Galactus. Akibatnya 2 jari pada lengan kiri Galactus terputus. Tentu saja Galactus memberikan balasan, yaitu serangan energi dari mulut dan matanya. Tetapi Thor tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Bahkan dia mengatur agar Mjolnir terbang menembus lutut kiri Galactus. Thor hendak memberikan serangan lainnya ketika tiba-tiba dia dihentikan oleh campur tangan penduduk planet. Rupanya para penduduk merasa terancam oleh Thor, jadi mereka mengeroyoknya. Thor sendiri tentu harus menahan diri agar tidak membunuh mereka. Karena Thor sedang sibuk dikerubungi oleh banyak penduduk, Galactus mendapat kesempatan untuk mulai mengaktifkan mesin pemakan planet. Begitu menyadari ini, Thor segera menghubungi Sif di Asgard. Thor menyuruh Sif menghubungkan Clypes dengan Asgard melalui Bifrost. Pada masa ini, Sif memang bertugas mengatur Bifrost. Sedangkan Heimdall telah meninggal akibat dibunuh oleh Bullseye menggunakan pedang Dragonfang milik Valkyrie. Ketika Bifrost mulai terhubung dengan Clypes, para penduduk dan Galactus mulai terangkat dari daratan. Saat itu Thor menegaskan bahwa Galactus baru boleh memakan planet Clypes apabila para penduduk planet telah dipindahkan. Galactus pun terpaksa mematuhi kata-kata Thor. Setelah itu semua penduduk Clypes dipindahkan ke Asgard. Di sana mereka dipandu oleh para Asgardian seperti Volstagg dan Balder. Di tengah hiruk pikuk ini, Volstagg dihubungi oleh Thor melalui burung gagak Hugin dan Munin. Thor memberitahu Volstagg, apabila Galactus telah selesai makan, nantinya para penduduk Clypes akan dipulangkan ke planet mereka. Thor memang berharap Galactus tidak akan memakan Clypes sampai hancur. Karena itu, untuk sementara waktu, Volstagg harus bisa mengurusi para pengungsi Clypes. Sebenarnya situasi ini membuat Volstagg merasa cemas. Thor masih sibuk menangani masalah di luar Asgard. Padahal pembusukan di pohon Yggdrasil pelan-pelan terus menyebar. Infeksi menakutkan ini merupakan pertanda bahwa Black Winter sudah semakin dekat. Di Clypes, Galactus telah memulai proses mengkonsumsi energi planet. Ketika menganggap Galactus sudah memakan cukup banyak energi, Thor menyuruhnya berhenti. Tetapi Galactus mengabaikan kata-kata Thor. Dia terus saja menghisap energi sampai akhirnya planet Clypes hancur lebur. Thor jelas merasa kecewa, sebab ini artinya dia tidak bisa menepati janjinya tadi. Sedangkan tubuh Galactus sembuh dari luka-lukanya berkat energi dari Clypes. Dengan kondisi ini, Galactus hendak menembakkan serangan energi pada Thor. Namun niat tersebut tidak terlaksana karena mendadak ada yang menembaki Galactus. Ternyata yang telah menyerang Galactus adalah pesawat bernama Scuttlebutt. Bersama pesawat ini ada pula Beta Ray Bill. Kalian ingin tahu tentang Beta Ray Bill? Kami sudah pernah membuat videonya.
Kini Beta Ray Bill menyuruh Thor menyingkir sebab dia ingin membunuh Galactus. Beta Ray Bill merupakan alien ras Corbonite. Dahulu Galactus memakan planet yang ditinggali bangsa Corbonite. Jadi Beta Ray Bill menyimpan dendam terhadap Galactus. Ketika diminta oleh Beta Ray Bill, Thor menolak menyingkir karena Galactus masih akan dibutuhkan untuk menghadapi Black Winter. Akibat penolakan ini, Beta Ray Bill nekat menerjang Thor. Tetapi Thor dengan gampangnya membuat Beta Ray Bill terlempar hingga jatuh menubruk 1 bulan di dekat sisa-sisa planet Clypes. Thor bergerak menyusul Beta Ray Bill ke bulan tersebut dan memintanya menahan diri. Thor menjelaskan bahwa sekarang dirinya lebih kuat dibanding dulu, sebab telah memperoleh kekuatan Allfather Asgard ditambah pula dengan kekuatan kosmik pemberian Galactus. Walaupun menghadapi gabungan kekuatan dahsyat semacam itu, Beta Ray Bill masih tidak mau berhenti. Dia menganggap Thor sedang mengalami kegilaan. Demi meyakinkan Beta Ray Bill, Thor melepaskan kekuatan kosmik sehingga penampilannya berubah. Kepada Beta Ray Bill, Thor menjelaskan bahwa dirinya dengan sukarela membantu Galactus. Meskipun sudah berusaha diyakinkan seperti itu, Beta Ray Bill tetap keras kepala. Bahkan dia lagi-lagi menyerang Thor. Dengan demikian, perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Mereka berdua saling menghajar sambil bertengkar. Beta Ray Bill menyebut Thor telah menjadi pengkhianat karena pilihannya membantu Galactus. Sedangkan Thor mengatakan bahwa dirinya mengambil pilihan itu demi menyelamatkan universe. Dalam duel ini, Thor melemparkan Mjolnir yang bisa ditangkap oleh Beta Ray Bill. Thor memanggil lagi Mjolnir, tapi Beta Ray Bill tidak mau melepaskan palu itu, sebab menurutnya Thor tidak layak lagi menggunakan Mjolnir. Thor yang sudah menjadi sangat marah, memutuskan untuk memberikan hukuman yang berat. Pertama-tama, dia memanggil palu Stormbreaker yang dipegang Beta Ray Bill. Karena tidak menduga tindakan itu, Beta Ray Bill tidak kuasa mencegah Stormbreaker terbang ke arah Thor. Setelah memegang Stormbreaker, Thor dengan cepat menggunakan palu itu untuk menghantam Mjolnir. Akibatnya, Stormbreaker hancur berkeping-keping. Peristiwa ini juga membuat Beta Ray Bill terjatuh dan melepaskan Mjolnir. Setelah mendapatkan kembali Mjolnir, Thor bertanya lagi apakah Beta Ray Bill menyerah. Meskipun tampak sudah tidak berdaya, ternyata Beta Ray Bill masih berani menentang Thor. Maka Thor bersiap menyerang Beta Ray Bill menggunakan Mjolnir. Beruntung bagi Beta Ray Bill, ada bantuan tidak terduga yang menghentikan Thor, yaitu jembatan Bifrost mendadak muncul di sana bersama Sif. Dari tadi, Sif berdiam diri menyaksikan pertarungan mereka, sampai akhirnya dia memutuskan ikut campur. Sif memang tidak mau Thor membunuh Beta Ray Bill, jadi Sif bertekad melindungi Beta Ray Bill. Kini Sif menegaskan bahwa Thor harus lebih dulu melewati dirinya sebelum bisa menyerang Beta Ray Bill. Thor memperingatkan Sif untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Namun Sif keras kepala seperti Beta Ray Bill. Maka Thor pun melemparkan Mjolnir. Dengan sigap, Sif mengaktifkan Bifrost sehingga Mjolnir terbang ke tempat lain, yaitu ke Jotunheim. Thor memanggil lagi Mjolnir, tetapi tentu butuh waktu bagi palu itu untuk bisa tiba kembali ke Clypes. Selama waktu tersebut, Sif memarahi Thor dan mengingatkannya untuk jangan sampai kehilangan arah. Kata-kata Sif membuat Thor terdiam. Pembicaraan mereka terhenti ketika Galactus muncul di dekat mereka dan mengajak Thor melanjutkan misi. Setelah teringat lagi tentang tujuan utamanya, Thor yang sudah mendapatkan kembali Mjolnir menyuruh Sif dan Beta Ray Bill kembali ke Asgard. Mereka berdua mematuhi perintah tersebut dan berangkat menggunakan Bifrost. Thor juga hendak pergi, tetapi terlebih dulu dia menggunakan Mjolnir untuk menghisap kekuatan kosmik dari badan Galactus secara paksa. Proses ini membuat penampilan Thor berubah lagi. Sebenarnya Galactus merasa kesal karena Thor berbuat seenaknya. Namun Galactus harus segera melanjutkan makannya. Jadi dia terpaksa mengesampingkan kemarahannya. Berikutnya Galactus memakan 3 planet lainnya, yaitu Silis, Io X4, dan Vanish. Seperti yang terjadi di Clypes, sebelum Galactus mulai makan, para penduduk planet-planet ini terlebih dulu diungsikan ke Asgard melalui Bifrost. Berkat tambahan banyak nutrisi ini, Galactus tentu menjadi semakin perkasa. Pada akhirnya, Thor bersama Galactus mendatangi planet terakhir, yaitu Kryo. Pertama-tama Thor turun dan menemui perwakilan penduduk Kryo. Ternyata penduduk Kryo sudah tahu tujuan Galactus dan Thor. Mereka bertekad tak mau pergi dan justru berniat memberikan perlawanan. Thor berusaha membujuk mereka. Dia tahu mereka tidak akan selamat apabila nekat menentang Galactus. Di tengah pembicaraan ini,
Thor diberitahu oleh satu gagaknya bahwa Galactus sudah ikut turun dan memulai proses makan. Tentu Thor bergegas terbang dan memarahi Galactus. Dia mengingatkannya bahwa para penduduk masih belum dievakuasi. Galactus pun menjelaskan sekarang sudah tak ada waktu lagi, sebab Black Winter telah tiba. Benar saja, Thor bisa melihat kegelapan Black Winter sudah memasuki planet Kryo, serta membuat segala yang ada di sana menghitam dan musnah. Thor lalu menutupi matanya dengan kain dari jubahnya. Rupanya dia tak ingin melihat pembawa kematiannya, jadi dia tak mau menatap Black Winter. Sekarang Thor juga sadar bahwa para penduduk Kryo sudah tak bisa diselamatkan, jadi prioritas utamanya adalah membantu Galactus makan. Thor meminta maaf kepada penduduk Kryo dan mengerahkan kekuatan petir dahsyat pada Black Winter. Tindakan ini memang tidak mampu mengalahkan Black Winter, tetapi setidaknya memberi waktu bagi Galactus untuk menuntaskan proses makan. Sampai akhirnya Kryo hancur lebur. Sambil meneteskan air mata, Thor memberitahu bahwa nanti setelah masalah Black Winter beres, Galactus harus mempertanggungjawabkan segala kejahatannya, termasuk kematian para penduduk Kryo dan berbagai planet lainnya. Galactus setuju bahwa itu adalah urusan nanti, sebab sekarang mereka berhadapan langsung melawan Black Winter. Keberadaan Black Winter juga membuat Thor tak lagi bisa dilihat oleh Sif di Asgard. Cerita Thor Devourer King akan kami lanjutkan bulan depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.